Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami bersama dengan Bapak Dr. Irza Setiawan, SOS SAP ya Pak, MAP ya Pak. Ya. Ini. Guru duluan ya. Alhamdulillah. Di antara kesibukan kepadatan jadwal beliau hari ini, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama nih kita ngobrol sedikit, mengambil mencari motivasi lah dari beliau. Sebagai kami nih Pak yang anak masih mahasiswa, mungkin jangan menggali pengalaman Pak pada Pian ini, sharing-sharing Pak. Karena berapa kali Pak ketemu orang di luar sana, dari mana, dari komunitas literasi HSO, ditanya Pak Irza tahulah sama Pak Irza, kenal. Alhamdulillah rata-rata ya. Kalau lapak baca tuh, kalau memang yang orang yang sudah buhan sidin yang di atas Kak, komunitas literasi inggih sama Bapak Irza Setiawan yang dosen inggih. Oh iya aja. Alhamdulillah Pak. Tahu masyarakat Pak. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya di luar dugaan ya, random, kita nggak tahu. Random aja kan Bapak lah. Sambil ngobrol santai aja. Iya. Anak membawa bahasa resmi sakada Pak ya. Gampang ya, yang penting mengerti kan. Nggih bahasa juga. Nah, oke. Menurut akun usia privasi Pak lah. Usia bisa diduga. Masih muda aja Bapak. Kalau nyebut Bapak sudah ketahuan. Cuma kalau nyebut Abang ketahuan. Masih 30-an juga Pak. Iya, 30-an ya. 30-an. 30-an nih. Jadi Bapak Irza Pak selain pian Ketua Yayasan Bakti Muslimin Amuntai Pak lah, pian juga dosen tetap di Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Setia. Ya, Setia Amuntai. Selain itu di komunitas literasi ruang literasi HSU pian Ketua juga. Ya. Selain itu Pak, apa pian ada di lain Pak? Secara kesibukan memang fokusnya ke 3 organisasi itu ya. Nggih. Jadi seharian itu memang fokus mengabdi di kampus Setia Amuntai. Kemudian juga ya memang sebagai yayasan itu kan menyelenggarakan 2 perguruan tinggi, Stiper Amuntai sama Setia Amuntai. Dan tentu ruang literasi itu merupakan perkumpulan sesama hobi lah dalam literasi gitu. Jadi kalau ada hal yang lain sebenarnya ada, tapi kalau fokus ke resminya ya memang kita terjunnya ke 3 dunia itu. Kalau berbicara secara kegiatan resmi. Nah, seperti itu ya. Pak Engging. Kalau ruang literasi ini bahasanya payung Payung ya. Kan ruang wadah. Ruang gitu. Payung dari berapa komunitas literasi Pak di bawahnya sekarang? Saat ini memang kita bukan membawahi ya, tapi berkolaborasi gitu. Bersama-sama ada Inspiraloka Amuntai, kemudian ada seperti yang diketahui ya Pustakaan Suara, kemudian ada Porsima Agung, sama yang paling besar nih, yang paling terkenal adalah Forum Lengkar Pena Amuntai, itu yang paling terkenal. Ya. Langsung ke Mbak Asma Nadia, ya Mbak? Kalau Mbak Asma Nadia secara kenal, alhamdulillah sudah saling kenal mengenal. Kita kenalnya itu di tahun 2012 Pak. Memang dulu tuh masih sebatas SMS-an gitu ya. SMS-an dulu ya. Tapi alhamdulillah ada kesempatan untuk berjumpa secara langsung di tahun 2019 ya, sebelum corona. Oh, yang acara di perpus kemarin nggak Pak? Iya, itu acara itu pertama kali secara langsung bisa bertatap muka, meskipun sebenarnya sudah sering berkomunikasi dengan beliau lewat via medsos. Via medsos ini. Awal kenalnya di mana Pak? Nah, jauhnya petahun nggak sih ketemu Sebenarnya fans ya, ngefans sama beliau karena waktu SMA juga ngoleksi buku beliau, dari buku-buku antologi cerpen, karena kan beliau basicnya itu adalah awalnya suka nulis kolaborasi dengan Bu Lebon, dengan Fahri Aziza, dengan
Biru Laut dan sebagainya. Kemudian bahkan saya juga beli buku beliau yang sebenarnya khusus untuk muslimah, ya. Judulnya Jangan Jadi Cewek Nyebelin. Sebenarnya itu adalah buku muslimah, tapi Iya, tetap Pak. saya beli gitu. Nah, jadi basicnya fans, kemudian memang akhirnya ada semacam media untuk bisa komunikasi lewat Twitter dulu, dan beliau juga orangnya sangat humble sekali. Sering diskusi lewat Twitter, lambat laun alhamdulillah sampai sekarang pun masih kadang-kadang masih WhatsAppan dengan beliau. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya. Kalau Bapak sendiri sudah berapa buku Pak yang Bapak terbitkan? Kalau buku sekarang alhamdulillah sudah 25 buku 25 ya. buku. Itu dari novel, antologi cerpen ya, kemudian kumpulan cerpen, kemudian kumpulan artikel, sama buku-buku ilmiah. Buku ilmiah itu artinya buku-buku yang memang digunakan untuk mengajar mata kuliah. Nah, jadi tidak kurang dari 25 buku lah. Dari usia berapa Bapak menulis itu, Pak? Pertama kali itu ketika kelas 3 SMA, memang 3 dulu beda dengan zaman sekarang ya. Saya tuh ketika lulus SMA itu usia 17 tahun. Kalau sekarang mungkin 17 tahun tuh kelas 1 ya, atau kelas 2. Iya, Pak. Nah, itu agak beda. Jadi kalau secara usia 17 tahun, itu novel pertama itu hanya dicetak 7 eksemplar, karena dulu kan tidak seperti sekarang kemudahannya kan. Hanya sebatas kita tulis sendiri, ngeprint sendiri, dilem sendiri gitu. Seperti itulah zaman dulu ya. Jadi 3 SMA Pak buku pertama pian terbit. Iya, kelas 3 SMA, tapi meskipun itu secara buku resmi ya. Kalau zaman dulu waktu SD suka nulis cerpen, tapi kan ketika SD itu belum ada komputer tuh barang mahal. Jadi hanya sebatas mesin tik saja, kita nulis cerpen, mesin tik, kemudian kita cek like gitu. Ya sudah, selesai. Kalau hilang ya selesai. Tidak ada file tersimpan zaman dulu. Berarti memang dari kecil Pak Bapak suka menulis, Pak? Dari kecil itu sebenarnya basicnya suka membaca dulu. Suka membaca dulu. Ya mungkin tahu lah majalah-majalah anak zaman dulu kan. Ketika kita sering membaca buku, tentu ada semacam inspirasi untuk meluapkan pikiran yang sudah terkumpul di kepala ke dalam tulisan. Nah itulah makanya akhirnya nulis-nulis juga, dan pembaca pun juga pembaca itu teman-teman sekelas sekolah dulu membaca. Membaca karya-karya dulu ya. Nah, seperti itu. Berarti dipublishnya ke teman Pak atau di mading, Pak? Di mading pernah, di mading pernah, kemudian juga di teman-teman juga pernah. Nah, zaman dulu tuh mading kan karena komputer barang mahal, hanya sebatas 1 lembar kertas buku tulis itu kita tulis, kemudian kita tempel di mading sekolah. Mading sekolah. Berarti memang dari kecil Pak lah, sudah tertanam Jadi Bapak suka membaca itu Pak, memang di keluarga atau bagaimana Pak? Atau mungkin ada faktor lain? Sebenarnya dari kecil tuh ada rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kalau ada hal ini, bagaimana caranya? Nanti kita cari lagi, bagaimana caranya lagi? Cari terus ya sampai rasa ingin tahu ini dapat jawabannya. Karena memang kalau kita punya rasa ingin tahu itu, terkadang kita punya jawaban, muncul pertanyaan-pertanyaan yang baru. Nah, zaman dulu memang tidak seperti zaman sekarang, googling masih langka ya, makanya lebih suka berdiam diri di perpustakaan. Dari SD, SMP, bahkan rata-rata menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah. Nah, jadi barangkali karena rasa ingin tahu itulah makanya tergelitik untuk suka membaca ya, seperti itu awalnya memang rasa ingin tahu Pak lah. Rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk anak pian Pak sama juga Pak, rasa ingin tahunya tinggi. Betul ya, meskipun kita beda generasi ya. Zaman sekarang tuh secara secara dia baca membaca, dia memang sekarang kan teknologinya mencari tahu tuh lewat Google ya, lewat YouTube dan sebagainya, dan juga tentunya lewat komunikasi dengan anak. Karena memang dia suka bertanya juga ketika waktu balita, sampai sekarang pun juga masih
suka bertanya, masih kritis gitu. Nah seperti itulah. Tapi kalau apakah dia suka membaca, insya Allah suka juga ya. Tapi tidak, kalau kita bandingkan dengan zaman dulu mungkin beda. Ya. Kalau dulu kan pala kita fokusnya memang membaca buku aja pala dia ya, dibaca. Betul. Kalau sekarang membaca teknologi juga kita baca. Mungkin itu mungkin perbedaannya. Bagaimana Bapak menyikapi perbedaan itu kan Pak? Tentu aja sedikit banyaknya menimbulkan tanda tanya tuh Pak. Betul, tentunya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Karena teknologi itu bukan berarti kita jauhi, tidak, tapi kita bagaimana berdamai dengan teknologi, di mana lewat teknologi itu kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi bukan berarti kita seperti menafikan atau mungkin seperti menghindari zaman canggih sekarang ya. Tapi bagaimana kita memprediksi masa depan itu seperti apa dan terus menyesuaikan diri. Sebagai contoh, zaman dulu mungkin kita hanya mencari tahu lewat buku saja, tapi sekarang berbagai macam aplikasi-aplikasi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat agar secara akal pikiran kita semakin terbuka, semakin tajam, dan tentunya lewat apa yang kita dapatkan ini bisa kita sampaikan juga kepada masyarakat layak. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak, itu sangat memuaskan. Karena kalau kami ini Pak lulus tahun ini itu kan turun ke masyarakat ke anak-anak itu ada sebuah lompat tangga lah Pak. Iya, lompat tangga. Jadi kan kayak apa nih caranya supaya kita bisa masuk ke dunia anak-anak yang memang hidup mereka sekarang penuh dengan teknologi. Berarti memang membuka diri malah kitanya yang membuka diri. Kemudian Pak, kalau untuk motivasi tadi sudah ya Pak, Bapak memang suka baca dari kecil Pak lah, rasa ingin tahu. Kemudian kalau secara umumnya Pak, Bapak ada punya motivasi tertentu kenapa Bapak seaktif ini nah Pak? Kan itu jadi pertanyaan Pak. Oke. Sebenarnya kalau seaktif ini ya alhamdulillah kalau saya nilai diri sendiri sebenarnya ada rasa malas tuh pasti ada ya. Tidak terlalu menafikan juga bahwa saya ini punya kelemahan yaitu malas. Tapi kalau memotivasi diri sendiri kenapa seaktif ini, tentu kita berbicara hadis Rasulullah bahwa salah satu amal yang terus mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi saya berusaha untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran penting atau postingan-postingan penting atau tulisan-tulisan bermanfaat. Ya setidaknya kalau kita kurang ibadahnya, yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya bisa membantu organisasi yang baik untuk terus berkembang. Seperti itulah. Menjadi wasilah dari pergerakan-pergerakan Pak lah. Seperti itu. Kalau bahasanya kan Pak, Bapak ini di sosialnya oke Pak lah. Alhamdulillah. Di intelektualnya oke, nih keluarga oke gitu. Nah, kalau pesan Bapak nih Pak untuk yang masih merintis Pak, untuk komunitas-komunitasnya masih baru kan itu biasanya banyak. Bapak waktu awal-awal dulu, mungkin Pak bisa sedikit diceritakan Pak, awal-awal merintis. Merintis apa komunitas atau apa? Merintis komunitas dan ya Pak mungkin komunitas. Komunitas ya. Ya, kalau komunitas itu intinya kalau seperti gelas kosong ya, kalau kita ketemu dengan orang lain tuh kita berusaha untuk tidak tahu apa-apa dulu. Tidak tahu apa-apa dulu. Kenapa? Untuk menggali ilmu dari teman-teman kita sehingga ilmu dari orang ini bisa kita dapatkan dan ilmu kita bertambah. Tentu kita harus humble juga. Humble artinya tidak membeda-bedakan teman, terutama teman-teman yang sehobi ya, sehobi. Kemudian kita bikin program kerja apa saja yang bisa kita jalankan untuk kebaikan bersama. Silaturahmi juga harus dipererat ya. Nah, tentunya kalau zaman dulu komunitas itu kan dari tahun 2006 itu yang pertama kali saya gabung komunitas literasi.
dari bikin majalah Red John dulu kan. Majalah Itkon yang memang terbit setiap bulan, dan tentu itu terbit kenapa? Karena ada kerjasama, kolaborasi, dan program kerja yang baik. Nah, sampai generasi sekarang kan, generasi Hafizah kan, generasi teman-teman Zakiyah dan sebagainya, Barzajun juga, kita kolaborasi, yang penting program kerja ada, sehingga lewat proker itu kita bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, salah satunya kan di ruang literasi kan kita punya program kerja itu seminar tiap 3 bulan sekali. Dan alhamdulillah kita selalu istiqomah sampai sekarang ya. Dari tahun 2021 dibentuk sampai sekarang istiqomah, setiap 3 bulan selalu ada seminar literasi. Nah, seperti itu ya. Gelas, jadi harus bagaimana gelas kosong Pak lah, iya, kita mengisi dari orang lain yang kita bertemu. Waktu 2006 itu Pak, komunitas yang pertama kali Bapak ikuti? Sebenarnya tidak ada nama komunitasnya ya, cuman perkumpulan ya. Perkumpulan. Jadi kalau secara kronologis 2005 itu adalah novel pertama saya. 2005 kelas 3 SMA. Masih sangat-sangat kecil Pak Ulen. Iya, kelas 3 SMA. Itu novel pertama yang memang lewat wasilah itu kita hadiahkan kepada orang-orang yang bertanya ketika ada seminar kan. Nah, salah satunya itu adalah yang mendapatkan novel itu salah satu pendiri majalah Red John. Nah, majalah Red John, dan mereka itu adalah kumpulan redaksi dari majalah itu. Nah, lewat itulah akhirnya kita saling kenal, saling silaturahmi, dan akhirnya lambat laun kita nulis bersama di majalah itu. Jadi kalau apa nama komunitasnya dulu memang belum ada, karena belum terpikir ya. Tapi secara program kerja ya majalah itu selalu terbit. Nah, itu dulu di Amuntai sini kan Pak? Majalah Red John itu ada dari Amuntai sampai ke Tanjung ya, sampai ke Tanjung, sampai ke Kandangan juga ada. Majalahnya saya simpan di rumah, itu usianya sudah sekitar 16 tahunan. Majalahnya ya. Itu majalah seperti koran Pak atau tabloid Pak? Majalah mini, jadi seperti majalah buku tulis kecil itu. Seperti jadi, punya kita kemarin. Iya, seperti itu, seperti rotasi itu. Rotasi. Nah, jadi ada beberapa di situ, ada cerbung, ya. Jadi cerita bersambung setiap edisi yang memang diikuti ya. Ada teka-teki silang, teka-teki silang di dalamnya. Ada cerpen, ada artikel juga, ada kata-kata mutiara, sama ada tanya jawab. Jadi tanya redaksi gitu, lewat SMS zaman dulu. Zaman dulu. Berarti memang famous banget malah bukunya dulu tuh majalahnya. Betul, famous sekali. Kenapa sampai sekarang sudah nggak ada lagi ya? Karena memang ketika lulus SMA, rata-rata teman-teman kuliah itu kuliah ke luar pulau, ada yang ke Jakarta, ke Surabaya kan, sehingga karena ada yang ke Mesir juga, Al-Azhar, Kairo, sehingga karena memang kita sudah terpisah secara pertemuan ya, akhirnya Red John pun tenggelam gitu. Jadi Red John itu kemarin Pak yang redaksinya itu dari anak-anak SMA Pak? SMA, SMK, sama Raha sebenarnya. Raha juga ada. Berarti masih siswa semua lah Pak? Siswa, dulu siswa. Siswa yang lulus? Nah, zaman dulu ya. Karena zaman belum mahasiswa kan. Iya, keren Pak, soalnya siswa tapi bisa membuat sebuah majalah dan itu sudah famous kemana-mana, itu kan keren itu Pak. Iya. Gimana tuh marketingnya Pak? Marketingnya kalau zaman dulu kan belum ada Facebook, belum ada media sosial. Marketingnya hanya sebatas siapa yang jadi anggota di tiap-tiap sekolah. Misalkan kalau saya dulu kan di SMA 1 kan, artinya hubungi saya gitu. SMK siapa hubungi ini. Kemudian di Raha siapa hubungi ini gitu kan. Jadi ada nama-namanya di majalah itu. Jadi sama nomor handphone. Nah, jadi seperti itulah gitu. Sedikit. Oke, itu loh Pak. Soalnya jarang loh Pak ada siswa dalam pikiran Ulun Pak, itu mungkin orang yang sudah anggaplah mahasiswa. Kalau mahasiswa kan masih wajar lah ini. Iya. Wow, oke. Zaman-zaman dulu ya. Jadi itu yang nulis memang dari Buhan Pian yang siswa itu malah. Iya. Siswa ngumpulkan malah. Iya, betul. Oh,
karena memang itu terbentuk dari komunitas sesama hobi ya. Hobinya sama, berkumpul, jadilah seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, Majalah yang paling berkesan Pak selain Red Zone waktu Bapak masih muda Pak? Ada sih, cuma 4 edisi. Itu majalah yang saya dirikan sendiri, namanya Itcon ya. Itcon. Itu cuman sampai 4 edisi saja, karena memang kita mengerjakan sendiri. Bapak sendiri? Ya, ngerjakan sendiri. Cuman tentu dibantu juga oleh teman-teman dari Red Zone kan, ikut join. Karena memang itu sibuk kuliah awal-awal pertama, jadi cuman terbit 4 edisi. Kenapa itu sempat berkesan? Karena sampai-sampai para pelajar, para mahasiswa ingin mengadakan bedah majalah itu. Bedah majalah di tahun 2006 atau 2007 gitu. Jadi kami sesama redaksi itu jadi pembicara, pesertanya tuh para pelajar. Itu kan baru awal kuliah lah Pak? Baru awal kuliah. Nah, di situ dulu. Jadi semacam seminar untuk bedah majalah itu. Apa aja isinya Pak? Lebih kepada sharing sih, tanya jawab. Yang paling banyak ditanyakan itu adalah tentang cerpen saya. Itu judulnya dulu Mutiara Cinta judulnya. Cerpen ya. Filenya udah hilang. Jadi cuma tersimpan di kepala ya ceritanya. Sama novel saya itu Di Balik Kerudung Cinta, itu yang paling banyak ditanyakan. Di Balik Kerudung Cinta itu terbit tahun 2007. Nah, itu. Di Balik Kerudung Cinta. Nah, novelnya masih ada di rumah tuh. Nanti kita hadiahkan buat Hafiza. 2007 loh Pak? Iya, 2007. Wow. Itu buku ketiga, buku ketiga. Novel itu buku ketiga. Yang pertama tadi Pak lah, waktu Bapak masih SMA tuh Pak? Waktu SMA, itu. Itu filenya udah hilang, bukunya udah ludes, jadi cuma tersimpan di memori ya. Di memori aja lagi. Andai zaman itu tuh seperti zaman sekarang kan mudah gitu. Ya, soft filenya tuh Pak masih ada gitu. Ya, itu. Kadang itu Pak, ada yang ngerasa Pak karya pertama itu katanya pasti jelek. Nah, kalau menurut Bapak untuk karya pertama Bapak bagaimana Pak? Kalau kan tadi kan Di Balik Kerudung Cinta itu kan terbit tahun 2007. Ya. Sekarang tahun 2023. Ya. Sekitar seminggu yang lalu saya membaca kembali karya saya. Kembali membaca dan mengkritis sendiri. Bagusnya seperti ini, coba dulu seperti ini. Kayak gitu kan wajar. Itu hal yang wajar. Iya, Pak. Tapi intinya kita tidak melihat secara jelek atau apa penilaian ya. Yang penting jikalau di dalamnya ada nilai manfaat untuk pembaca, ya kita tulis saja. Jadi meskipun mungkin kata-katanya terulang-ulang atau apa, itu hal yang wajar. Dan tentu kita semakin latihan, insya Allah semakin bagus. Yang penting ada nilai manfaat yang bisa kita sharing di tulisan itu. Nah, seperti itu. Kan paradigma yang bilang semua karya pertama jelek itu Pak, akhirnya membuat kita ragu tuh Pak. Ragu untuk melangkah mau bikin karya pertama. Aduh, tapi kok rasanya kayak jelek banget gitu nah Pak. Jadi itu kadang jadi hambatan loh Pak. Padahal kan kalau ada yang di makalah itu Pak, Al-Fadlu lil Mubtadi wa in kana Afdalul Mubtadi kan Pak. Karena karya pertama ini kan kita membuatnya itu luar biasa biasanya Pak prosesnya itu. Betul. Memang lebih butuh effortnya lebih daripada karya-karya selanjutnya kan Pak, karya pemula. Jadi intinya memang tidak ada karya yang sempurna ya. Sesempurna apapun selalu ada kritikan. Yang penting kita harus terus berlatih, itu aja. Penilaian orang tuh pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya dengan bijak. Nah, itu saja. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum penutupan. Jauh banget loh Pak, sudah ngobrolnya ke sana kemarin ya Pak. Enggak apa-apa, ini podcast aja kita kan. Podcast santai aja Pak. Menurut Bapak, kapan titik berhasil di dalam semua perjalanan ini Pak? Mungkin Bapak ada punya goal tertentu Pak? Titik terindah itu adalah ketika langkah kita sudah berada di surga. Nah itu, jadi selama di dunia terus berbuat kebaikan, terus berjuang, dan titik terindah itu adalah ketika kita sudah di surga bersama keluarga kita berkumpul. Nah seperti itu. Ini goal yang
sederhana tapi luar biasa, Pak. Amin. Ya. Amin. Semoga tercapai, Pak. Doakan kami Amin. juga, Ya, Pak. sama-sama kita. Amin. Semoga bisa. Oke. Mungkin ini pas sedikit, ini kata sedikit Pak, hampir Nggak 20 apa-apa, menit kata Pak. Kita hari libur nih bebas roaming. Mungkin itu Pak dari kami, Iya. karena dapat tugas nih Pak untuk mewawancari tokoh inspiratif, dan ketika itu kami langsung kepikiran Bapak Irza. Wah, Ini adalah kesempatan bagi kami ketika orang-orang Pak cuma bisa mengagumi Bapak lewat, tidak bisa bertemu langsung atau tidak bisa ngobrol langsung, dan kami punya kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin tuh Pak. Jadi ya sudah, ya kita bismillah, kita chat Pak Irza, semoga Sidin ada waktu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak, kami Sama-sama, banyak ya, terima sama-sama. kasih. Mungkin sedikit closing statement Pak dari Bapak, mungkin 1-2 patah kata. closing statement ya. Ini tentang apa? Bebas atau apa? Bebas aja Pak. Oke. Ya, closing statement itu intinya seperti goals tadi ya, bahwa hidup ini hanya sementara dan tentunya kita harus terus belajar, terus untuk meningkatkan kualitas diri, dan tentunya goals kita itu adalah bagaimana mengajak keluarga kita untuk sesurga bersama. Dan dunia ini cuma selembar sayap nyamuk saja, ya kan, selembar sayap nyamuk saja. Kalau kita dapat anugerah, tidak perlu kita terlalu berbangga-bangga karena cuma selembar sayap nyamuk. Jikalau dapat musibah, jangan juga terlalu sedih saja gitu, karena cuma selembar sayap nyamuk. Nah, intinya goal kita adalah di akhirat nanti. Nah, dunia adalah langkah kita untuk menapaki tangga untuk menuju surga. Nah, seperti itu. Ya. Jadi semua langkah lakukan jadi ibadah Pak. Ya, betul sekali. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya, atas sama-sama, ya. semua nasihatnya. Ini kalau kita bikin satu buku, berhasil nih Pak bikin satu buku. Kata-kata yang Bapak ucapkan sore ini sangat-sangat bermanfaat. Oke Pak, mungkin ini aja dari kami. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak. Mohon maaf Pak kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, akhirul kalam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.